Pikiran saya tetap saya takut meninggal saya takut meninggal. Badan tremor, lemas, pikiran kadang-kadang blank. Saudara, orang tua nggak pernah ada yang bilang kelihatannya bukan diri saya. Setelah saya pergi ke salah satu ustad, saya diobatin, katanya lihat saya itu bukan lihat saya, cuman ngelihatnya kayak nenek-nenek rambutnya putih, udah kalaupun deket baunya nggak karuan, terus wajahnya juga wajah nenek-nenek, malah ada temen kalau ngobrol katanya dia jadi pusing, kelayangan sampai sakit. Kalau ngobrol sama Kalau ngobrol sama, jangankan ngobrol cuman lihat gini aja, pusing kelayangan sampai sakit. Hasilnya sama dari mertua, saya nggak boleh sama anaknya. Katanya kalaupun saya sama anaknya, kalau saya nggak mati, saya gila. Sama anaknya kalau saya nggak mati, saya gila. sebuah pernikahan tidak direstui oleh orang tua dan telah dilakukan berbagai cara untuk memisahkannya dengan cara yang tidak lazim. Pemirsa, kali ini saya menghadirkan narasumber yang mempunyai kisah disantet oleh mertuanya sendiri. Untuk selengkapnya, saya langsung ke narasumbernya. Selamat sore, Teteh. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengan Teteh siapa? Rara. Teh Rara. Teh Rara katanya mempunyai kisah pernikahan yang tidak direstui sama mertua. Sampai-sampai Teteh itu disantet ya, atau diguna-guna oleh mertuanya sendiri. Saya menikah tidak direstui oleh ibu mertua. Memang dari awalnya ibu mertua memang udah pernah bilang, sampai saya terkena guna-guna. Cukup prihatin juga ya Teh yang dialami dengan Teh Rara. Dengan ini bisa jadi pelajaran untuk pemirsa Domis. Untuk kisah selengkapnya kita saksikan cerita dari Teh Rara. Mangga Teteh, coba ceritakan kisah Teteh dari awal sampai akhir. Mangga Teh. Awal mulanya saya sakit. Langsung pemikiran saya takut meninggal. Takut meninggal sampai badan tremor, lemas, kepala kelayangan. Sampai saya pulang ke rumah, di rumah suami nanya sakit apa. Saya bilang saya takut apa lihat sesuatu atau gimana. Saya bilang takut meninggal. Suami heran. Pada waktu itu suami nyuruh, oh ya udah sekarang ambil wudhu, sholat. Saya ngaji, kepala saya malah tambah kelayangan, berat. Dari punggung ke kepala berat, nggak karuan, sampai nggak bisa tidur. Pagi hari saya coba sendiri bikin, ya kalau bahasa di Sunda syariat. Saya bikin syariat, alhamdulillah saya sembuh. 3 hari kambuh lagi.
bikin lagi 3 hari kambuh lagi. Cuman saya tanya ke paranormal, sakit saya itu sebenarnya apa medis atau non medis. Cuman semua nggak ada yang cerita, cuman bilang awalnya kamu sehat harus sehat lagi. Nggak ada yang bilang ini penyakitnya kena guna-guna atau apa. Selama 1 tahun saya tinggal di tempat suami, saya pergi berobat, nggak pernah diantar suami. Saya sendiri berobat, mertua nggak pernah tanya sakit apa yang dirasain, nggak pernah tanya. Walaupun orang-orang nanya, Neng sakit apa, mertua nggak pernah nanya, sampai sekarang pun nggak pernah tanya sembuh apa belum. Dari sana saya berpikir, oh kalau memang dari non medis saya nggak sembuh, berarti saya harus ke medis. Saya berobat medis, dari medis semua alhamdulillah normal, nggak ada penyakit apa-apa, semua normal, semua sehat. Akhirnya saya disuruh pindah rumah, alhamdulillah saya sehat. Cuman memang pas waktu saya pernah ke salah satu paranormal, saya disuruh tawasul sendiri, cara ngobatinnya sendiri saya lakuin. Alhamdulillah memang ketemu, memang saya pernah lihat ada sosok tinggi besar hitam waktu di rumah tempat suami saya tinggal. Saya pernah lihat. Terus teman saya pun memang pernah merasakan kehadiran sesuatu yang nggak layak lah gitu. Pas waktu saya udah pindah, alhamdulillah saya sembuh. Dari sana saya mencoba pulang lagi ke rumah, dapat 3 hari tinggal di rumah. Ketika pulang ke rumah yang baru, kambuh lagi. Saya berobat lagi, sembuh, pulang lagi, gitu lagi. Hingga akhirnya saya memutuskan pulang ke rumah orang tua saya. Alhamdulillah di rumah orang tua saya memang sembuh. Setelah melahirkan anak yang ketiga, hanya pas waktu setelah melahirkan, kebetulan dia menjenguk. Yang tadinya saya udah sembuh, sudah baik, kenapa harus seperti itu lagi? Saya mencoba cari berobat lagi, saya ke paranormal lagi. Semua paranormal yang pernah saya datangi semua ngomongnya, beruntung kamu pulang cepet-cepet ke sini, ya ke rumah mama. Beruntung kamu cepet pindah rumah. Kalau enggak ya nggak tahu. Gitu. Awalnya saya percaya nggak percaya, mana mungkin, kok bisa setega itu, kalaupun memang iya. Cuman dari sana pernah 2 kali mertua kan menjenguk, sampai akhirnya saya pernah di saudara ada yang bilang katanya kalau bisa kamu jangan pulang dulu ke rumah mertua. Cuman karena suami ngotot pengen ke sana, saya datang ke sana, nginep 2 hari, pulangnya malah akhirnya saya makin drop. Pikiran saya tetap, saya takut meninggal, badan tremor, lemas, pikiran kadang-kadang blank. Saudara, orang tua nggak pernah ada yang bilang kelihatannya bukan diri saya. Setelah saya pergi ke salah satu ustadz, saya diobatin, katanya lihat saya itu bukan lihat saya, cuman ngelihatnya kayak nenek-nenek, rambutnya putih, udah kalaupun deket baunya nggak karuan, terus wajahnya juga wajah nenek-nenek. Malah ada temen kalau ngobrol katanya dia jadi pusing, kelayangan sampai sakit. Kalau ngobrol sama jangankan ngobrol, cuman lihat gini aja pusing, kelayangan sampai sakit. Dan dari sana saya penasaran apa emang iya
ada mertua saya itu seperti itu, apa iya. Sampai saya terus berobat sendiri tanpa sepengetahuan orang lain, tanpa sepengetahuan suami. Kalaupun saya bilang, suami nggak percaya. Pertama saya berobat medis, kata medis saya anxiety. Tapi setelah saya dikasih obat malah tambah buruk, malah makin buruk. Akhirnya saya kembali lagi ke non medis, ditemenin sama saudara. Dari sana memang yang mengganggu saya langsung masuk badan saya. Makhluk yang masuk dalam badan saya katanya dia tinggalnya memang dekat rumah. Ketika paranormal tanya, di rumah ada pohon besar, emang ada. Kan rumah emang ada pohon besar di sana tempatnya. Pertama kali saya merasa apa mungkin, apa iya. Alhamdulillah ada kemajuan, saya mulai sembuh. Ketika mertua datang lagi ke rumah, saya seperti itu lagi, saya cari lagi paranormal yang baru. Nah, waktu itu sama, hasilnya sama. Dari mertua, saya harus pisah. Saya harus pisah sama anaknya, karena ya memang dari awalnya emang setuju juga. Terus lagi sampai akhirnya saya kesurupan dari pagi sampai maghrib. Full sehari. Sampai 3 ustadz. 3 ustadz yang kebetulan waktu itu ada di rumah. Yang ngobatin saya itu ada 3 ustadz. Full dari pagi sampai maghrib, hasilnya sama dari mertua. Saya nggak boleh sama anaknya. Katanya kalaupun saya sama anaknya, kalau saya nggak mati, saya gila. Sama anaknya kalau saya nggak mati, saya gila. Jadi tetap saya harus bisa sama anaknya. Sampai katanya yang masuk ke dalam badan saya itu memang saudara yang sudah meninggal. Kalau bahasa Sunda sih lelembutan kayaknya udah dibawa nggak tahu kemana. Katanya jemput, kasihan Rara pengen pulang, tolong jemput Rara, kasihan Rara pengen pulang. Dari sana alhamdulillah saya mulai membaik, sampai mama bilang ya udah kalau memang mau cari rumah, mau pisah rumah sama mama boleh, tapi nggak boleh pulang lagi ke tempat suami. Sehingga pada suatu hari tuh suami berangkat kerja, saya kambuh lagi. Adalah temen yang ngasih tahu, coba amalkan doa ini nih. Ya saya coba amalkan, nanti juga garis besarnya pasti ketemu. Setelah saya amalkan doa tersebut, alhamdulillah memang ketemu ya. Memang saya tanya ke temen, kok hasilnya seperti ini, emang itu. Berarti emang iya dari mertua kamu, gak usah kaget. Terus gimana sekarang, mau dibalikin apa enggak? Enggak usah, biarin aja. Cuman saya pengen sembuh aja, pengen sehat aja. Soalnya saya kan punya anak yang harus diurus. Dari sana alhamdulillah mulai membaik. Sampai mertua itu kirim makanan tanpa saya minta. Mertua kirim makanan. Saya juga herannya gini, kok tumben. Jangankan kirim makanan, nanya aja nggak pernah. Baik apa sehat apa enggaknya juga nggak pernah. Dia kirim makanan, mertua kirim makanan. Kenapa saya kambuh lagi? Saudaralah yang bawa saya ke Ustadz. Kalau misalkan nanti malam ada suara di atas rumah, jangan kaget, coba amalkan ini. Ya ketika saya pulang ke rumah, saya amalkan apa yang disuruh. Memang benar, pas saya mau tidur kedengeran suara keras di atas rumah, di atas genteng kedengeran. Saya tanya sama anak saya, dengar nggak kak, apa itu? Nggak mah, katanya nggak dengar apa-apa. Cuman yang anak saya rasakan, rumah kayak getar gitu, kayak bergetar.
Dari sana saya lihat ada sosok wanita di depan jendela. Saya tanya sama anak saya tanya, "Dek, lihat sesuatu nggak di depan jendela?" "Enggak mah," katanya, "nggak lihat apa-apa." "Kenapa hanya saya?" gitu. Kadang suka tanya, "Kenapa hanya saya yang bisa lihat hal seperti itu?" Cuman anak yang paling besar dia emang agak sensitif juga. Lihat sayanya, katanya, "Kok Kakak lihat Mama beda?" "Emang beda kenapa, Kak?" "Kayak bukan lihat Mama, kayak bukan wajah Mama." "Ini kan Mama, tapi bukan lihat wajah Mama." Sama anak yang paling kecil kalau lihat saya tuh kayak takut. Sampai Pak Ustadz kan tanya, "Suami tahu nggak?" Apalagi bersangkutan sama ibunya. Nah, pernah suatu waktu saya kesurupan waktu itu kan, dia telepon anak, dia nanya, "Mama lagi apa?" "Ada, lagi duduk, coba foto." Bukan dipoto malah di video. Pas waktu di video kebetulan saya kan lagi kesurupan. Ngomongnya, pas waktu ditanya sama ustad, "Kamu siapa?" "Saya suruhan mertuanya." "Emang mau ngapain?" "Suruh pisah." Kata ustad, "Ya udah nggak usah ikut-ikut Rara, kasihan anaknya banyak, udah aja balik lagi ke mertuanya." Dikasih ke suami malah marah. Nggak mungkin, ya saya juga paham. Dia pasti berpikir nggak mungkin lah orang tuanya sampai setega itu. Walaupun memang kenyataannya yang saya rasakan memang seperti itu. Hingga akhirnya setelah saya tanya ke ustad waktu itu, saya dikasih lagi amalan, suruh lagi dikerjakan sama Pak Ustadz. Ya alhamdulillah saya mulai membaik. Sampai terakhir kemarin saya ketemu sama kakak saya yang kebetulan memang dia juga suka pengobatan. Terakhir kemarin saya diobatin sama dia. Pas waktu diobatin memang kelihatan ada orang yang jalan yang pergi di rumah yang seliweran. Kata temen sih seliweran bolak-balik sampai ada temen yang nanya gini, "Itu siapa? Di mana?" "Di luar tapi nggak ada orangnya." "Ada," katanya. "Ada barusan," katanya, "lewat lihat kesini, cuman nggak tahu kemana." Saya bilang nggak ada siapa-siapa. Emang kalau jam segitu emang udah nggak ada lagi orang yang lewat sekitaran rumah saya. Sampai pada saat itu temen nanya kayak gitu, baru ngeh, "Oh ya mungkin gitu." Ya udah kata kakak tuh, "Pokoknya kamu jangan pulang dulu ke tempat suami, usahakan udah aja di sini, kalau bisa jangan ketemu lah dulu. Untuk sekarang jangan ketemu dulu sama mertua. Bukannya kita membenci, cuman menghindari, jangan sampai seperti itu karena memang masih menginginkan saya pisah sama anaknya." Teh Rara, ini kejadiannya dari awal pernikahan apa emang dari pas mau punya anak ketiga? Kejadiannya pas mau punya anak ketiga. Oh, dari awal-awal berarti nggak ada apa-apa, Nggak ada biasa apa-apa, aja. biasa aja. Tapi Teh Rara itu tahu kalau misalnya mertuanya itu nggak setuju dari awal pernikahan juga? Emang tahu, emang udah ada kata-kata yang menuju ke sana gitu. Emang udah tahu bahwa mertua emang nggak setuju gitu. Cuman saya pikir kalau sudah punya anak nggak mungkin kalau nggak setuju gitu. Nggak tahu sampai ya sejauh ini. Oh iya. Terus itu suami tahu kejadian ini yang dialami sama Teteh sendiri? Kalau saya sakit dia tahu. Cuman kalau sakitnya saya disebabkan oleh ibunya, saya tutup rapat. Jadi nyampe sekarang pun Iya. nggak tahu. Soalnya saya berobat, cari pengobatan, dia nggak pernah nganter. Dia nggak pernah nganter. Berapa kali dia ada nganter, 3 kali nganter. Cuman hasilnya yang ngobatin saya nggak bilang.
ini bawa ini dari ibunya enggak. Jadi dia nggak pernah tahu kalau saya sakit disebabkan oleh ibunya. Itu nganternya waktu berobat ke dokter atau ke yang paranormal itu? Ke paranormal 3 kali. Dia nganter saya, cuman kan dari paranormal nggak bilang kalau tuh sakit disebabkan oleh ibunya. Jadi sampai sekarang nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Teteh, itu teh kan kata si paranormal itu, teteh itu diguna-guna sama mertua. Nah, si mertuanya itu apa emang bisa sendiri? Ya, yang saya dengar dari saudara terdekatnya, memang dari keluarga suami saya itu memang mereka bisa sendiri. Dari nenek suami saya itu emang dia bisa sendiri. Oh gitu. Walaupun memang dia juga pernah nyuruh orang gitu. Iya, buat perantara dia pernah nyuruh orang, cuman dia juga bisa sendiri. Cuman walaupun saya nggak pernah lihat di rumah ada pesugihan atau apa. Ada saudara yang bilang emang gitu, katanya emang mertua kamu itu bisa sendiri, nggak nyuruh orang juga, dia bisa lakuin sendiri. Oh gitu. Jadi lebih mudah mungkin. Iya, lebih mudah. Iya, makanya teteh sering berulang terus ya. Berulang terus. Oke, terima kasih teteh untuk berbagi ceritanya ke channel kami. Semoga teteh selalu diberi kesehatan ya, tidak terjadi lagi kayak gitu kejadian-kejadian yang dialami oleh Teh Rara. Terima kasih ya Teh Rara untuk ceritanya. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk pemirsa Domis. Demikian cerita Domis kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.